peloton yang disusun atau dibentuk melalui atau berasal dari teks naratif. Contoh teks naratifnya seperti apa ya, kayak cerkak, ya, bisa jadi novel, ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin yang termuat di majalah dan lain-lain. Itu adalah drama hasil konversi, kayak gitu. Sebagian besar drama atau mungkin kalau sekarang kan ya ada film, kemudian ada web series, itu biasanya banyak yang terinspirasi dari novel, misalnya seperti itu. Itu merupakan drama hasil konversi. Jadi contoh-contohnya kalian sedikit banyak sudah paham. Nah, kemudian untuk jejer pasulayan pangudari prakara itu termasuk apa? Struktur. Jadi kalau di kelas 12 ini kan lebih dipersingkat lagi, sebenarnya sama kalau dulu kita mempelajari drama kelas 10, 11, 12 sama. Cuman karena sekarang ini lebih kepada pendalaman, sehingga untuk strukturnya pun juga diperingkas agar kalian bisa lebih memahami. Dikelompokkan menjadi 3, ada jejer, pasulayan, dan pangudari prakara. Kalau jejer itu adalah orientasi, yang mana orientasi ini ya sekali lagi menjelaskan itu boleh pakai bahasamu sendiri asal tidak keluar dari pakem-pakem yang sudah diberikan Sanis. Jadi orientasi itu kan bagian awal. Pambukaning cerita sing ngenalake. Kamu pakai ngenalake boleh. Kalau di sini kan kang nepungake itu ngenalake maksudnya. Kang nepungake paraga kemudian ada setting mengenalkan tokoh, kemudian setting dan suasana pada waktu itu, kemudian menuju cerita selanjutnya seperti apa, itu ada di orientasi. Pakemnya seperti itu, kamu pakai bahasamu sendiri boleh, asalkan tidak lari dari pakem-pakem tadi. Kemudian pasulayan, pasulayan itu berasal dari kata suloyo yang artinya adalah masalah, sehingga itu adalah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Jelas sekali. Kemudian pangudari, diutai atau dibuka, artinya penyelesaian masalah. Atau masalah yang dihadapi sudah selesai, dirampungake itu selesai. Jadi sebisa mungkin jika ada kalian soal semacam analisis seperti ini, diminta analisis, jangan sampai nggak diisi gitu loh. Jangan sampai nggak diisi, walaupun ngisi misalnya ngaut-ngautnya kan sama sih berpikir gitu loh. Kadang-kadang nyelentang. Misalnya misalnya ya saya minta analisis sing kalebu setting itu yang mana misalkan. Kamu jawabnya masih ngawut itu kan ya sik mikir. Kadang-kadang jawabnya itu seperti ini. Tata penulisannya unggah guboso itu kan wis gak nyambung gitu loh. Nah, kalau misalkan yang dibuat setting, Mbak, setidaknya setting waktunya seperti ini, tempatnya seperti ini kan seperti itu sih nyambung gitu loh. Nah, kadang-kadang jawaban itu nggak nyambung, aku sampai bingung kayak gitu. Nah, kemudian ketika kalian nggak bisa jawab pun, biasanya ada yang soalnya tak tulis meneh lah kayak gitu. Sing penting oleh poin kayak gitu. Ya, itu sebenarnya gaya-gaya anak-anak di sekolah dasar itu kayak gitu. Kalau dulu sama gurunya itu seperti ini, wis pokoknya cah yo. Kalau sampean misalnya nggak iso, pokoknya tulisan soal ben oleh poin. Nah, berapa sih poin untuk biar sampean kan nggak seberapa. Daripada seperti itu ya kamu buat untuk berpikir semampunya. Ya, kayak gitu. Ini salah satu koreksi sebenarnya, koreksi dari kalian ketika mengerjakan soal. Kemudian pasulayan itu terbagi menjadi 2, ada eksternal dan internal. Oke, sudah jelas. X itu pasti luar, in itu pasti dalam ya. Berarti masalah itu munculnya dari dalam atau dari luar. Kalau dari luar otomatis di luar dari kita. Jadi kita entah itu berhadapan dengan orang lain, kasusnya apa, sosial dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, kalau in otomatis muncul dari diri sendiri. Paham ya? Ini cuma mengulas singkat aja.
Kalian sudah saya kasih apa itu namanya tentang Ukara Sambawa Sananta? Belum. Oke. Ukara Sambawa Sananta. Abraham, kamu itu buka apa? Kita HP-nya. Perhatikan ya. Jadi ada unsur kebahasaan yang ada di bab ini. Yang pertama adalah ukara sambawa. Sini ya. Sik cahya iki sik adaptasi. Ukara sambawa yaiku ukara kang nuduhake teges saumpama muga-muga ya lan senajan. Contoh nih, muga-muga besok kabeh kelas 12 lulus 100%. Ada seperti itu yang dimaksud dari ukara sambawa. Utawa saumpama iki mau terang, saumpama iki mau panas, pasti seragamku wis garing. Paham enggak maksudnya? Nah, jadi ada unsur harapan, teges saumpama. Saumpama itu apa sih? Misalnya kan. Kalau senajan itu apa? Meskipun ya, paham ya? Nah, jadi ada 3 kategori ini itu termasuk ukara sambawa. Contohnya tulis sendiri ya. Muga-muga, kemudian saumpama, senajan itu cari sendiri atau kasih contoh salah satu boleh. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Sekarang yang kedua adalah ukara sananta. Ukara sananta. Ukara sananta yaiku ukara kang nuduhake kekarepan utawa ya kepinginan ya maksudnya keinginan. Kepinginan saka atine dhewe. Atine dhewe utawa awake dhewe ya. Jadi yang menjadi kunci dari ukara sananta adalah ada keinginan ya atau karep dari dalam hati atau diri sendiri.
aku mengko awan pingin banget dolen ning Matos amarga arep golek apa satria? Arep golek klambi ning matahari misal contoh ini. Ya paham ya? Keinginan yang muncul dari diri sendiri. Jadi kuncinya adalah itu. Kalau Sambawa tadi bebas, pokoknya ada teges harapan, kemudian Saumo tadi sama meskipun tadi senajan. Paham sampai di sini? Kalau boleh ya, Sambawa. Paham ya maksudnya ya? Ada yang mau tanya lagi? Kalau subjeknya bukan aku, maksudnya bukan masuk sama Sananta. Contoh nih? Adikku pengen Western. Adikku pingin es krim. Kalau misalkan seperti itu ukoro andaran. Jadi kalimat berita aja. Sebenarnya harus kita sendiri. Subjeknya harus aku. Ukoro andaran. Jadi hanya berita ya, biasa, kalimat biasa. Ukoro andaran. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cek sabar ya, istirahat dulu 3 menit aja. Nggak keluar ya. Bentar. Ini ada yang tadi terlupa, saya belum. Boleh. Biasanya kalau di rumah itu kan ada yang izin ke kamar mandi. Ngono ku sakjane ning kamar mandi tenan apa ora sih? Kamar mandi. Ini loh PPT kok nggak bisa dibuka, kenapa ya? Berarti bukan PPT saya aja kan? Ya nanti ini saya share di GC aja ya untuk materi. Gak ngurus wis gede kok. Untuk yang online bisa tampak di layar kalian masing-masing. Halo, Raisa sudah terlihat ya? Oke, perhatikan ya sekarang.
Produksi lan nyiarake sandiwara. Memproduksi itu artinya membuat. Menyiarkan itu artinya apa? Memberitakan, bisa melalui posting di medsos atau jadi ini membagikan kepada orang banyak ya, tentunya untuk mendapatkan apresiasi seperti itu. Supaya hasil produksi sandiwara radio. Nah, kenapa di sini sandiwara radio, Miss? Saya menyampaikan di sini kenapa di sini sandiwara radio. Pernah saya sampaikan apa belum ya ke kalian bahwa kalau dulu itu kan kita nggak ada kayak TV ya yang bentuknya visual. Kalau dulu itu orang zaman dulu itu jadi tergolong orang yang daya ingatnya kuat. Karena apa? Karena semua cerita itu ditayangkan di radio, atau bukan ditayangkan apa? Maksudnya disiarkan itu melalui radio. Namanya sandiwara radio. Orang zaman dulu pasti tahu. Misalkan kisah kayak misalnya misteri Gunung Merapi kayak gitu. Apa sih misteri Gunung Merapi itu? Lek sampean tahu? Tahu enggak? Malampir kan, yang terkenal kan kayak gitu. Kalau orang zaman dulu itu sebenarnya itu sudah ada, tapi di radio. Nah, selain itu misalnya ada Tutur Tinular, ada Arya Kamandanu kayak gitu. Nah, itu juga melalui radio. Nah, sehingga untuk sekarang pun ini saya memakai istilah ini mempunyai kualitas yang bagus. Babakan ing ngisor iki kudu oleh kawigaten atau perhatian kang mirunggan perhatian yang penuh kayak gitu ya. Yang pertama, supaya sandiwara radionya tadi itu bagus atau sandiwara yang kalian buat itu bagus, tentunya yang pertama adalah teks utawa naskah antawacana ing teks kudu cekak aos. Maksudnya apa? Teks antawacana itu adalah, antawacana itu percakapan gitu loh. Teks percakapannya. Kalau misalnya kita membicarakan tentang wayang, berarti teks antawacana itu adalah ketika dalang ngomong. Misalnya yang sebagai Arjuna, siapa yang jadi apa itu jenenge Duryudono itu siapa? Yang jelas Arjuna kan lebih kalem. Kalau Duryudono kan lebih tegas kayak gitu, paham? Nah, jadi percakapan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya kan berbeda. Itu namanya teks antawacana. Ya, jadi percakapan yang dilakukan iya. Paham enggak maksudnya? Nah, kemudian teks ya, teks antawacana dalam teks itu harus cekak aos. Cekak itu pendek, aos itu nilai atau berharga. Harga atau nilai. Berarti artinya apa? Jadi tegas mentes maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Jelas dan maksudnya ringkas gitu. Cekak aos berarti cekak bernilai atau pendek tapi bernilai. Terang dan padat. Sak bisa nih, sak iso-isone kudu ninggalake utawa nginggati tembung sing ora umum, istilah asing. Harus menghindari atau meninggalkan kata-kata yang asing. Lek iso. Ya. Ukara kang kedawan lan bulet supaya panyemak sandiwara ora bingung lan cepet bosen. Karena kita biasanya kan kalau misalnya membuat teks seperti itu terkadang kita menggunakan bahasa yang viral. Kalau sekarang ya beda lagi karena penontonnya pun juga beda. Kalau dulu kita harus menyesuaikan dan menghindari kata-kata asing seperti itu. Yang kedua, paraga utawa tokoh paraga ya jalaran mung kanggo dirungu. Mula pamaragane utawa pemain kudu teman-teman duweni swara kang bisa nggambarake figur karakter tokoh kang diperagani. Paham maksudnya ya? Karena sandiwara radio menggunakan suara aja sehingga untuk lafalnya itu harus jelas banget. Yang ketiga, ilustrasi musik. Ilustrasi musik lan sound effect iki iku kudu sesuai ya karo keadaan, kahanan itu keadaan yang diharapkan oleh naskah supaya bisa menghidupkan. Terkadang kan ada sing backsound itu kadang-kadang nggak sesuai loh, padahal suasana nih kok ini kok kan seperti itu. Karena backsound itu juga bisa mengantarkan kita kan, kita pasti kalau mendengarkan pasti bukan halusinasi sih maksudnya, ada gambaran gitu kan seperti itu. Kayak kita membaca novel misalnya, ada kan karo bayangno, ini paling
Kalau saya seperti itu misalnya. Nah, kalau misalkan kalian ya nggak tahu lagi bagaimana cara menikmatinya. Kemudian yang keempat, narator. Narator itu kudu bisa migunakake ukara kang trep kanggo nggambarake suasana kang dumadi. Utamanya tumrap adegan dan kahanan, rasa dan lain sebagainya. Ini kayaknya paham. Yang kelima, proses editing sakwise rekaman rampung. Teknisi kanthi titilan titis dituntun sutradarane dandani hasil rekaman sakjroning proses editing. Teknisi bisa ngurangi utawa ngilangi utawa ngimbuhi perangan-perangan kang dianggap kurang trep. Jadi kalau kita sudah membuat suatu rancangan sandiwara, itu sebelum ditampilkan kan pasti membutuhkan editor lah ya istilahnya. Ya. Kalau buku sebelum diterbitkan kan pasti ada editor. Kalau sebuah film belum ditayangkan kan pasti ada tim ya supervisi untuk apakah ini layak apa enggak, kemudian editor dan lain-lain. Ya gunanya untuk itu. Kalau kita yakin dengan apa yang kita kerjakan itu nggak boleh, harus ada kode etiknya yang seperti itu. Karena kita membuat suatu karya untuk dinikmati oleh orang lain. Sampai di sini paham? Ya. Nah, ujian prakteknya, ini terima kasih ya sudah apa itu namanya diingatkan. Jadi seperti ini. Ujian praktek nanti saya memang dalam waktu dekat kurang lebih nanti bulan Februari nanti kita ada praktek lah ya. Kita ada praktek yang memang saya pakai juga untuk penunjang itu. Bisa jadi nanti kalian akan menyusun sebuah apa itu namanya, entah itu teks naratif. Saya masih memikirkan apakah teks naratif atau hanya apa teks pacelaton biasa. Nanti ini masih saya pikirkan. Yang jelas itu membuat semacam membuat teks kayak gitu ya. Jadi tidak praktek drama. Kalau dulu kan drama saya, sekarang tidak. Paham ya? Karena saya maunya ini individu aja, soalnya takutnya karena kondisinya belum memungkinkan untuk saya bisa nanti kalian latihan dan lain-lain, sehingga saya pilih yang individu saja. Kalau misalkan kelompok, Miss ini nggak mau dijak latihan ini, Miss ini lain-lain. Jadi saya menghindari itu untuk sekarang ini karena ini masih tahap adaptasi kayak gitu. Paham ya? Kurang lebih bulan Februari. Kalian kan nanti Maret itu sepertinya ada, kalau nggak USP, BKS. Nanti tunggu info dari kurikulum aja ya. Disiapkan itu. Nah, sampai di sini apa ada pertanyaan? Belum. Baik. Kalau misalkan belum, ini saya mau ngasih bekal ya. Sekali lagi saya mengingatkan. Untuk membuat atau menyusun sebuah karya, nanti saya ingatkan ketika kalian mau ujian praktek, karena ini sudah tugas akhir, tolong mengerjakannya lebih serius. Jadi tidak seperti yang lalu-lalu, artinya ketika ada tugas, ya wis lah, yang penting aku ngumpul dong. Kalau misalnya hanya seperti itu aja yang kalian kerjakan, saya juga akan seperti itu aja untuk memberikan aji atau nilai buat kalian. Paham ya? Nah, jadi lakukan yang terbaik gitu untuk nanti menyusun sebuah untuk tugas prakteknya. Nah, sekarang saya hanya ingin mengingatkan lagi untuk nanti misalkan ada penilaian keterampilan, saya minta untuk membuat suatu percakapan atau membuat suatu kalimat yang utuh, kalimat panjang, itu harus ada paugeran Unggangku Boso. Unggangku Boso ini yang kesekian kalinya saya ingatkan. Kalau dulu di kelas 10, masih ingat kalian saya minta untuk membuat percakapan yang menggunakan atau yang memuat tembung entar, misalkan udan tangis,
Kayak apa? Nanti percakapan saya minta membuat udan tangis sama gedendasi. Misalnya gedendasi sama udan tangis, kamu buatlah serangkaian percakapan entah seperti apa skenarionya. Masih ingat ya? Videonya saya masih ada soalnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk membuat percakapan kemarin itu kan kalian percakapan antara teman, tentunya harus menggunakan ngoko-lugu. Nah, kalau sekarang saya hanya ingin mengingatkan lagi dan tanya dulu deh. Yang pertama kan ngoko-lugu. Untuk ngoko-lugu ini adakah yang masih ingat? Ngoko-lugu ku panganggone nggih sapa? Terus tuwa enom konco-konco sejajar. Paham ya? Wis gak ono pertanyaan meneh. Terus tata penulisannya ya kok tata penulisannya. Bahasane ngoko kabeh. Wis jelas iki ya. Ngoko lugu wis paling jelas. Kemudian ngoko alus panganggone gawe sapa? Kanca raket ngajeni. Gimana? Wong wadon marang bojone, terus yen lagi ngerembug wong kang diajeni banget. Paham ya maksudnya ini? Yen kang ngerembug wong kang diajeni itu sing ya apa gitu. Karena kemarin itu ada soal yang saya minta untuk analisis. Saya minta untuk analisis arep dolan, enggak tahu sama masih ingat apa enggak? Konco iki yo, konco sejajar iki ngejak koncone dolan ning daleme Bu Sopo engko arep mengantarkan anggrek. Dapat nggak soal kayak gitu? Apa kelas 11 ya saya lupa. Lupa nih soalnya. Kayaknya kelas 12. Soalnya ada bab drama juga yang di awal itu. Basa lisan itu juga ada. Harusnya ingat. Jadi semacam itu aku ngejak omong-omongan koncoku. Arep takjak ning rumahnya Bu Anis misalnya. Itu pakai bahasa apa? Ngoko alus. Paham ya? Kenapa? Pakai alasan yang mana? Merembuk wong kang diajeni. Paham ya maksudnya ya? Jadi alasan-alasan seperti itu harus paham. Kayak gitu. Misalkan Pak panjenengan wis dahar. Kira-kira pakai bahasa apa? Nah, kalau misalkan gini, gendis iki anak. Pak, panjenengan apa wis dahar? Nah, kamu analisis, itu soal itu salah atau soal itu menggunakan basa apa? Ragam bahasa apa? Paham enggak pertanyaannya ini? Gendis iki takok dengan pertanyaan yang sama dengan ibu tadi. Lah ibu takok, Pak, dengan mau panjenengan apa wis dahar, ibu? Itu ragam bahasanya adalah ngoko alus. Tapi kalau yang tanya gendis, Pak, panjenengan apa wis dahar? Saya mau tanya, ini unsur bahasa yang salah atau seperti apa? Salah. Itu harus tahu. Lu kenapa? Harusnya gendis ke bapak itu pakai kromo alus, sedangkan itu ngoko alus. Dan ngoko alus tidak boleh anak ke orang tua itu nggak boleh. Paham ya? Karena kemarin ada beberapa soal yang kalian nggak teliti kayak gitu. Ketika saya minta untuk analisis, ternyata misalnya yang tanya itu bukan ibu, misalnya siapa kayak gitu. Jadi kan nggak boleh pakai ragam bahasa ngoko alus. Nah itu ciri-cirinya. Jadi kalau misalkan tata panulisane sing dikeramak niku wonge panindake lan barang kaduweane. Wonge panindake lan barang kaduweane atau SPO-nya. Ya, Nah, kemudian untuk tata penulisannya bahasanya itu adalah ngoko plus kromo. Ya, ono campuran kalian harus cek. Kalau ada satu kalimat itu campuran ono ngoko ono kromo, kamu cek iki percakapan antara siapa. Oh bener ndak kayak gitu. Ya. Bener nggak teknis penyusunannya. Misalkan di sini. Panjenengan opo wis dahar.
Wis dahar. Setelah itu terus takok meneh panjenengan napa sampun dahar sampean nedha napa. Wes A B C D. Silakan analisis kalimat ini ragam bahasa apa coba? Panjenengan apa wis dahar? Opo alus. Sampean pun apa sampun dahar? Ada jawaban, ada berbagai jawaban, saya tinggal dulu. Panjenengan pun apa sampun dahar? Sampean ada napa? Perhatikan. Sampean pun apa sampun dahar? Hah? Nah, perhatikan ya. Sampean itu kan miliknya siapa sih ini? Kromo Lugu. Punopo bener. Sampun. Bener enggak? Benar. Nah, dahar. Dahar ini hanya boleh dipakai untuk kromo alus dan moko alus. Kromo alus dan moko alus. Nah, sehingga walaupun kalian membaca sampean puno samudar, iki kalimat iki enggak kasar kok, pasti bener gitu kan. Biasanya sampean tergiur dengan iki gak kasar iki, bener nih. Tanpa sampean sadari ini ada subjek sampean, tapi di sini ada dahar. Walaupun ini terkesan positif ya kan, karena enggak kasar belas, sampean terkecoh dengan jawaban-jawaban seperti ini. Padahal ini struktur penyusunnya yang salah. Harusnya di sini paham? Itu harus dipahami. Oke, ada lagi yang mau tanya? Nia, mau tanya? Yang terakhir adalah kromo. Yang terakhir adalah kromo alus. Berarti gawe sapa? Anaknya wong tua, terus wong padha ngurmati lan padha ngajenine. Sama-sama menghormati dan sama-sama menghargai, pakai kromo alus. Toto penulisannya? Terus awake dhewe ora kena dikramak. Nih, paham ya, diiling-iling. Monggo dahar. Niki kula tasik dahar kali soto. Oleh apa ora ngono niku? Boleh. Karena mengkeramakne awake dhewe. Ya kulo, apa nih misalnya gini. Nah ini ya, ini pertanyaan yang bagus. Ketika kalian diminta untuk ngowahi apa? Mengubah. Misalnya, aku mangan soto. Coba tembung kang ragam ngoko lugu iki awahono dadi kromo alus. Kan aku dahar soto. Bener ya? Kalau misalkan ngowahi, kalau misalkan diminta untuk ngowahi tanpa memperdulikan subjek, paham enggak? Jadi kulo dahar soto. Kalau saya minta untuk owahono kalimat itu. Tapi kalau misalnya itu prakteknya ada dalam sebuah percakapan, ya berarti percakapan kan anak istilah-istilahnya. Oh, iki anak iki siapa? Itu baru kamu harus tahu. Paham ya? Kalau misalnya seperti itu, kamu harus pakai, ya jelasnya pakai bahasa. Kulo. Kulo niki wau apa ayo? Kulo pakai apa ayo? Monggo dahar Pak nikal soto niki kulo nggih tasik. Makan pakai apa berarti? Kulo apa?
Kulo nedo. Kalau misalnya ngomong. Tapi kalau misalkan aku mbasakno misalnya aku kudu mangan, aku mangan. Tapi kalau misalnya ngomong ke orang yang lebih tua kan tidak bisa memakai kulo dahar. Jadi kulo nedo. Tetap harus menghargai orang yang diajak bicara. Niku kulo tasik nedo niki. Paham ya? Tapi kalau saya minta untuk owahi, mengubah tanpa memedulikan SPO. Paham ya? Subjeknya wis gak peduli walaupun kulo misalkan makan hanya untuk ngowahi kalimat itu pakai dahar. Paham sampai di sini? Diinget-inget ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Belum. Nanti sampai jam berapa, Nak? Terus kalian nanti ada itu ya? Bimbel ya? Sampai 11.40 ya? Ya, bentar lagi nih. Oke, nggak ada pertanyaan? Ya. Kalau misalkan tidak ada, mungkin itu aja. Nah, aku tak mengambil apa gambar. Ya, 1, 2, 3. Udah. Menawi cekap semanten.